Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Restu Naning. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat telur asin. Cara buatnya sangat mudah, hanya butuh waktu saja untuk menunggunya. Nah, bisa dilihat kan hasilnya. Ini tuh sangat memasir sekali dan mengeluarkan minyak. Ini rasanya sangat enak dan dijamin pasti kalian bakalan suka. Karena ini rasa asinnya itu meresap sampai ke kuning telurnya. Kalau buat sendiri seperti ini, wah dijamin deh kalian pasti bakalan puas karena hasilnya sangat-sangat baik. Ingin tahu cara buatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk bahan-bahannya. Bahan utama pembuatan telur asin pastinya telur bebek. Nah, untuk telur bebeknya ini saya dapat dari peternakan langsung ya, jadi benar-benar masih segar. Kemudian saya cuci hingga bersih seperti ini. Untuk jumlahnya ini ada sekitar 27 buah. Kemudian bahan kedua yang saya gunakan adalah garam kasar. Ini sekitar 500 gram ya teman-teman. Bahan selanjutnya yang saya gunakan adalah abu gosok. Nah teman-teman, kebetulan untuk abu gosoknya ini kemarin itu kehujanan jadi sedikit basah ya. Oke, ini nanti bakalan saya gunakan. Dan untuk takaran airnya nanti bisa disesuaikan ya teman-teman, karena tergantung kondisi dari kelembapan abu gosoknya. Untuk membuat telur asin ini saya memang tidak menggunakan bubuk bata merah, jadi bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing saja. Langkah selanjutnya ialah mengamplas atau menggosok permukaan kulit bebek untuk membuka pori-porinya. Nah, di sini saya menggunakan amplas yang halus ya teman-teman. Pelan-pelan saja menggosoknya, lakukan hingga selesai. Sebenarnya untuk membuat telur asin ini tidak diamplas pun tidak masalah. Tapi menurut saya jika telur bebeknya ini diamplas itu nanti lebih mudah menyerap. Jadi asinnya itu bisa meresap sampai ke dalam kuning telurnya teman-teman. Nah seperti ini ya. Jika kalian ingin mencoba membuat telur asin menggunakan telur ayam itu pun juga tidak apa-apa. Tapi jangan diamplas ya, karena cangkang dari telur ayam itu kan sangat tipis ya teman-teman. Jadi bakalan lebih mudah menyerap rasa asin dari garamnya. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk telur bebek yang sudah diamplas. Selanjutnya saya siapkan untuk membuat media telur asinnya ya. Dalam wadah di sini saya campurkan abu gosok atau sekam bakar dengan garam. Kemudian saya tambahkan air. Nah, teman-teman, untuk menambahkan air ini sebaiknya sedikit demi sedikit saja ya, sambil diaduk seperti ini. Oke teman-teman, sekedar info dari saya, sebaiknya saat kalian menggunakan air itu disesuaikan saja dengan kelembapan dari abu gosok, atau jika kalian menggunakan bata bubuk itu dilihat dulu kelembapannya ya, supaya tidak terlalu banyak menggunakan air. Karena pada saat membuat medianya ini kan kemarin saya terlalu banyak penggunaan airnya, jadinya bakalan lembek seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah lembek seperti ini, untuk membalut si telur bebek pun jadi bakalan susah. Sehingga kemarin itu harus saya sedikit remas-remas ya, supaya tidak terlalu banyak airnya. Jadi intinya untuk penambahan airnya ini disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekiranya sudah bisa dibentuk, sudah bisa dikepal seperti ini, itu sudah cukup ya. Oke, ini lakukan sampai selesai dan taruh di dalam wadah, kemudian tutup dan biarkan selama 21 hari. Oke teman-teman, 21 hari sudah berlalu. Kemudian di sini akan saya ambil sebagian untuk dikukus ya. Oke, sementara ini saya ambil 6 butir telur bebeknya terlebih dahulu ya. Kemudian saya hilangkan untuk abu gosoknya. Selanjutnya telur bebeknya akan saya cuci ya teman-teman. Ini untuk mencucinya sangat mudah sekali, tinggal disiram pakai air pun sudah langsung bersih ya.
Nah, jika sudah bersih, kemudian ini nanti akan saya kukus bersamaan dengan saya mengukus nasi ya teman-teman. Nah, ini telur bebeknya sudah dicuci bersih ya. Kemudian siapkan dandang, kemudian isi dengan air dan masukkan telur bebeknya. Nah, ini nanti berhubung saya kukus bersamaan dengan nasi, ini saya tutup ya menggunakan plastik. Nah, ini nasinya sudah matang, bersamaan juga telur asinnya juga matang teman-teman. Oke, ini saya ambil dulu semua nasinya. Dan ini dia telur asinnya ada di bawah. Saya ambil dulu ya telurnya. Dan ini dia teman-teman, telur asinnya sudah siap. Ini mau saya belah dulu, dan ini masih panas loh teman-teman. Oke, ini saya belah terlebih dahulu untuk dilihat isiannya. Dan ini dia pada saat saya belah, ternyata kurang tengah ya saya membelahnya. Oke, saya ambil kembali, saya belah lagi, dan ini dia teman-teman. Wah, bagian dalamnya bisa dilihat ya. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Bisa dilihat ya, bagian kuning telurnya ini tuh sangat memasir, kemudian mengeluarkan minyak seperti ini. Ini bisa dipastikan kalau rasanya itu beneran enak, nggak kalah kalau kita beli di luaran. Apalagi kita bikin sendiri, ini bakalan lebih puas sekali. Nah, ini dia ya teman-teman. Lihat, penampakannya saja sudah sangat menarik dan menggugah selera kan. Oke, ini telur asin yang didiamkan selama 21 hari ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk 2 hari selanjutnya di tanggal 7 Maret ini kan masih ada banyak telur asinnya. Nah, ini saya cuci semua, kemudian bakalan saya kukus bersamaan pada saat menanak nasi ya teman-teman. Oke, ini telur bebeknya sudah bersih. Kemudian siapkan kukusan dan tata telur bebeknya ya. Jika telur bebeknya sudah dimasukkan semua, selanjutnya bakalan saya sekat atau tutup menggunakan plastik yang tebal ya teman-teman. Karena sebelahnya akan saya gunakan untuk menanak nasi. Kemudian tutup dan tunggu selama kurang lebih 45 menit ya. Oke, ini untuk telur bebeknya sudah saya ambil dari kukusan. Selanjutnya akan saya lihatkan bagian dalamnya ya. Ini saya belah terlebih dahulu untuk memperlihatkan bagian dalamnya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh beneran sangat memasir, kemudian mengeluarkan minyak. Untuk rasa asinnya ini beneran meresap sampai ke kuning telurnya ya teman-teman. Dan bisa dilihat ya, warnanya ini sangat cantik, menarik, dan juga menggugah selera makan kita. Oke, ini bakalan saya belah kembali untuk melihat yang lainnya ya. Mohon maaf jika untuk membelah telurnya ini kurang rapi ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya sama. Ini mengeluarkan minyak dan juga memasir. Bagian dalam telurnya sangat cantik, warnanya juga menarik. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya bagikan ke kalian semua. Semoga dapat memberikan manfaat dan terima kasih semuanya. Jangan lupa dicoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.